Kisah nyata Siti jadi TKW demi keluarga. Rumah yang dibangun malah dihancurkan. Siti berjuang bertahun-tahun di negeri orang, hanya demi keluarganya. Namun, siapa sangka saat kembali, hidupnya berubah drastis. Rumah yang dibangun dengan keringatnya sendiri, malah dihancurkan dengan ekskavator. Apa yang terjadi? Assalamualaikum Sobat Markitul. Kembali lagi di kisah nyata yang penuh inspirasi dan menguras emosi. Jangan lupa siapkan tisu, karena cerita ini benar-benar akan mengaduk perasaan kalian semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan seperti biasa, yuk tulis sholawat di kolom komentar, agar kita semua mendapatkan berkah dari kisah yang kita bagikan hari ini. Siti, seorang perempuan desa yang penuh dengan harapan, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah begitu drastis. Dengan tubuh mungilnya yang selalu dipenuhi peluh keringat, ia menghadapi kenyataan pahit yang memaksa dirinya berangkat ke negeri jauh. Setiap pagi, Siti selalu bangun lebih awal dari matahari, menyapu halaman rumahnya yang sederhana, sambil menatap anak-anaknya yang tertidur pulas. Mereka adalah alasan utama di balik setiap keputusan yang ia ambil. Namun, tidak mudah baginya. Rasa takut meninggalkan keluarga menghantui setiap langkahnya. Bayangan anak-anaknya menangis mencari sosok ibu saat malam datang, serta kecemasan suaminya, Rahman, yang terpaksa harus menjaga semuanya sendirian, membuat hatinya teriris-iris. Namun, desakan ekonomi yang terus menekan, utang yang menggunung, dan mimpi membangun rumah untuk keluarga yang lebih baik, mendorongnya untuk mengambil langkah berat tersebut. Siti tahu, jika ia tetap tinggal, anak-anaknya akan terus terperangkap dalam kemiskinan, tanpa harapan untuk masa depan yang cerah. Air matanya tak henti mengalir sepanjang malam sebelum keberangkatan. Ia memeluk suaminya dengan erat, berusaha menahan tangis di hadapan anak-anaknya. Ibu akan kembali, janji ibu. Ibu pergi demi kalian, demi masa depan kita. Kata-kata itu selalu ia ulang-ulang dalam hati, berharap bisa menenangkan guncangan batinnya yang begitu dahsyat. Rahman, suaminya, berdiri di sampingnya saat Siti hendak berangkat. Wajahnya kaku, namun pandangannya berisi segunung kekhawatiran. Dengan rambut yang mulai memutih di beberapa bagian, ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rahman sebenarnya bukanlah pria yang keras, melainkan sosok yang lembut dan penyayang. Namun, rasa malu dan tekanan ekonomi membuatnya tak banyak bicara. Dalam diam, Rahman juga memendam ketakutannya sendiri, ketakutan kehilangan sosok yang paling ia sayangi. Saat Siti menaiki bus yang akan membawanya ke bandara, Rahman hanya bisa berdiri terpaku, memandang dari kejauhan sambil menggenggam erat tangan anak-anak mereka. Ia tidak mampu mengucapkan perpisahan dengan lantang, karena setiap kata yang akan keluar pasti dibanjiri oleh tangisan. Anak-anak mereka, yang masih terlalu kecil untuk memahami beratnya situasi, hanya memeluk ayahnya erat. Dalam hatinya, Rahman berdoa, berharap agar Siti selamat dan bisa kembali tanpa kekurangan apapun. Namun, ada perasaan tak nyaman yang terus menghantui batinnya. Perasaan yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Di pesawat menuju Arab Saudi, Siti terus memandang keluar jendela. Awan putih yang tebal melayang-layang di bawah pesawat. Namun hatinya terasa semakin berat seiring dengan ketinggian yang dicapai. Dalam pikirannya, ia masih membayangkan wajah anak-anaknya, senyuman mereka yang polos, dan bagaimana mereka pasti sedang bertanya-tanya mengapa ibunya tidak ada di rumah. Sebuah rasa sakit yang tak terdefinisikan menguasai dirinya. Setiap menit yang berlalu terasa seperti beban yang tak terangkat dari bahunya. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri dengan mengingat tujuan mulia dari kepergiannya, bahwa ia sedang memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun, tak bisa dipungkiri, ada bagian dari dirinya yang hancur berkeping-keping. Siti tahu bahwa banyak perempuan lain yang sudah menjalani kehidupan seperti ini. Tapi ketika hal itu terjadi pada dirinya, rasa sakitnya seakan tak tertahankan. Dengan air mata yang terus menetes tanpa suara,
Siti hanya bisa memohon kepada Tuhan agar ia diberi kekuatan untuk menjalani semua ini. Setiap isak tangisnya tenggelam dalam deru mesin pesawat, namun hatinya menjerit keras. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar soal fisik, melainkan perjalanan emosi yang penuh dengan penderitaan dan pengorbanan. Setibanya di Arab, Siti menghadapi realita baru yang jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia sekarang berada di negeri orang, jauh dari keluarga, di tempat di mana bahasa, budaya, dan cara hidupnya sangat berbeda. Hari pertama bekerja menjadi mimpi buruk yang nyata. Majikannya adalah keluarga kaya yang keras dan menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Setiap kesalahan kecil yang ia lakukan dihukum dengan kata-kata kasar dan terkadang disertai kekerasan fisik. Malam-malam yang ia habiskan di kamar sempit, tanpa seorang pun untuk berbagi cerita, membuatnya sering terjaga hingga pagi dengan tangisan tertahan. Dalam gelap, Siti teringat betapa nyaman pelukan anak-anaknya, senyuman Rahman, dan hangatnya rumah mereka. Sekarang, ia hanya bisa mendekap diri di pojok kamar, mencoba menenangkan hatinya yang berontak. Aku harus kuat, demi mereka, demi anak-anak. Gumamnya dalam hati setiap malam, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini tidak sia-sia. Namun, setiap pagi ketika ia bangun dan menghadapi hari baru, kekuatan yang ia kumpulkan terasa semakin menipis. Kehidupan di tanah asing ini seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Tahun demi tahun berlalu, dan Siti tetap bertahan. Setiap hari adalah perjuangan hidup mati. Namun setiap bulan, ia mengirimkan uang hasil kerjanya kepada Rahman untuk membangun rumah impiannya di kampung. Dalam surat-surat yang ia kirim, Rahman selalu bercerita tentang kemajuan pembangunan rumah mereka. Dinding-dinding mulai berdiri kokoh, atap mulai dipasang, dan ia bahkan mengirim foto rumah megah yang hampir selesai. Di sana, Siti melihat gambaran rumah yang selama ini ia impikan, rumah yang menjadi simbol dari seluruh perjuangannya sebagai TKW. Rumah itu adalah satu-satunya hal yang membuat Siti bisa bertahan di tengah semua penderitaan yang ia alami. Setiap kali Siti merasa ingin menyerah, ia membuka kembali foto rumah itu, dan rasa sakit serta lelahnya seketika tertelan oleh harapan untuk pulang dan tinggal di rumah impiannya bersama anak-anak dan suaminya. Tapi, siapa sangka, kenyataan pahit menantinya saat ia benar-benar kembali pulang. Semua harapan yang ia bangun selama bertahun-tahun akan segera runtuh, menghancurkan seluruh hidupnya dalam sekejap. Ketika pesawat yang membawa Siti pulang mendarat di tanah air, ia tidak pernah membayangkan bahwa yang akan ia hadapi bukanlah kebahagiaan, melainkan penghancuran segala impian yang selama ini ia perjuangkan. Kepulangan Siti ke kampung halamannya seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupnya. Dengan hati yang penuh harap, ia membayangkan bagaimana anak-anaknya akan berlari menyambutnya di halaman, bagaimana suaminya akan memeluknya erat, dan bagaimana mereka semua akan tertawa bersama di rumah megah yang telah ia bangun dengan jerih payahnya selama 5 tahun. Namun, saat langkah pertamanya menjejak di tanah kampung, ada sesuatu yang berbeda. Bukan sambutan hangat yang ia terima, melainkan tatapan canggung dari para tetangga. Orang-orang yang biasanya tersenyum dan menyapa, kini tampak menghindarinya. Jantung Siti berdegup kencang, rasa cemas mulai menjalar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan kaki yang semakin berat, Siti berjalan menuju rumah yang selama ini hanya ia lihat dalam foto. Rumah megah dengan tembok tinggi dan gerbang besar itu kini berdiri di hadapannya. Tapi, di depan rumah tersebut, bukan Rahman yang menyambutnya, melainkan seorang wanita muda yang asing. Hati Siti mencelos saat wanita itu tersenyum sinis. "Oh, kamu pasti Siti," ucap wanita itu dengan nada yang membuat bulu kuduk Siti berdiri. Dunia seakan berputar di depan matanya, seiring kakinya yang terasa lemas. Siapa wanita ini? Apa yang ia lakukan di rumah yang dibangun dengan hasil jerih payah Siti? Siti berdiri mematung, tak mampu berkata apa-apa. Wanita itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Lina, berdiri dengan penuh percaya diri di ambang pintu rumah yang seharusnya menjadi tempat Siti pulang. Dengan pakaian yang serba mewah, Lina tampak tak terjangkau, seolah-olah ia benar-benar pemilik rumah tersebut. "Siti,
dengan pakaian sederhana dan wajah yang dipenuhi kelelahan, merasa sangat kecil di hadapan wanita ini. "Aku istri kedua Rahman," kata Lina dengan nada tanpa beban, seolah kalimat itu biasa saja. Hati Siti hancur berkeping-keping saat mendengar pengakuan itu. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar tak mampu menahan beban kenyataan yang baru saja diungkapkan. Rahman, suaminya yang selalu ia percayai, yang selama ini ia rindukan, ternyata telah menikah lagi. "Tidak, tidak mungkin," desis Siti pelan, suaranya hampir tak terdengar. Seluruh pengorbanannya, tahun-tahun yang ia habiskan jauh dari keluarga, semua itu untuk apa? Untuk dihancurkan oleh kenyataan pahit ini? Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, mengalir deras tanpa henti, sementara Lina hanya menatapnya tanpa empati sedikitpun. Rahman akhirnya muncul dari dalam rumah, namun wajah yang dulu selalu membuat Siti merasa aman, kini tampak asing dan dingin. Rahman, pria yang dulu mengucapkan janji-janji manis sebelum Siti berangkat, kini berdiri di hadapannya tanpa rasa bersalah. "Siti, aku bisa jelaskan," ucapnya terbata-bata. Namun, di mata Siti, tidak ada penjelasan yang bisa menghapus rasa sakit yang ia rasakan saat ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Rahman terdengar seperti pisau yang menusuk hati Siti berulang kali. "Bagaimana bisa kau lakukan ini kepadaku?" Suara Siti penuh dengan kepedihan, matanya mencari-cari jawaban di wajah Rahman. Namun yang ia temukan hanyalah rasa bersalah yang mendalam, tanpa ada tanda-tanda penyesalan yang sesungguhnya. Rahman mencoba meraih tangan Siti, namun Siti menepisnya dengan keras. "Selama ini aku berjuang di negeri orang, bekerja siang dan malam, hanya untuk kembali dan menemukanmu telah menikah lagi, di rumah yang aku bangun dengan keringatku sendiri." Tangisan Siti pecah lagi. Kali ini disertai dengan rasa marah yang membuncah di dadanya. Tubuhnya bergetar hebat, sementara Rahman hanya bisa terdiam, tak mampu memberikan jawaban yang layak atas pengkhianatannya. Perasaan Siti bercampur aduk antara rasa sakit, marah, dan kebingungan yang mendalam. Ia merasa tertipu, dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. 5 tahun, Rahman, 5 tahun aku menahan semua kesakitan dan kesepian di negeri orang. Aku bekerja tanpa henti, hanya untuk kita, untuk rumah ini, untuk masa depan anak-anak kita. Siti berteriak histeris, seolah seluruh beban yang ia rasakan selama ini memuncak menjadi satu ledakan emosional yang tak terbendung. Rahman hanya menunduk, tak berani menatap mata Siti yang penuh dengan luka. Lina yang berdiri di sampingnya tampak tak peduli, seolah drama yang terjadi di depannya bukan urusannya. "Aku melakukan ini demi keluarga kita, Siti," kata Rahman dengan suara yang nyaris berbisik, mencoba membela tindakannya. Namun bagi Siti, kata-kata itu hanya menambah rasa perih di hatinya. "Demi keluarga? Keluarga yang mana, Rahman? Keluargamu dengan wanita ini?" tanya Siti tajam, matanya penuh dengan kebencian. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti api yang membakar seluruh kepercayaannya pada Rahman. Amarah dan kekecewaan yang tak tertahankan membuat Siti mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tak bisa membiarkan Lina menikmati hasil kerja kerasnya, tak bisa menerima kenyataan bahwa rumah yang ia bangun dengan susah payah kini dihuni oleh wanita yang merebut suaminya. "Jika aku tak bisa menikmati rumah ini, tak ada seorang pun yang akan menikmatinya," pikir Siti. Dengan suara yang gemetar namun penuh tekad, ia berjalan keluar rumah dan segera menghubungi kontraktor yang membangun rumah tersebut. "Hancurkan rumah ini," katanya tegas. Kontraktor itu terdiam, tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Bu, tapi ini rumah Anda. Hancurkan." Siti mengulangi perintahnya dengan nada yang lebih keras. Air matanya terus mengalir namun hatinya telah bulat. Esok harinya, suara gemuruh ekskavator mengguncang desa kecil itu. Orang-orang berkumpul, menyaksikan dengan takjub saat rumah megah yang selama ini mereka kagumi mulai runtuh satu persatu, dihancurkan oleh mesin besar yang dipesan oleh Siti sendiri. Lina berteriak histeris, berusaha menghentikan, namun semuanya sudah terlambat.
Rahman hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan rumah impian yang seharusnya menjadi simbol cinta dan pengorbanan Siti, kini runtuh menjadi puing-puing di hadapannya. Hari itu, saat rumah yang dibangun dengan keringat dan air mata Siti mulai dihancurkan oleh ekskavator, suasana desa seolah berhenti bernafas. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba terasa gelap, seolah ikut merasakan duka yang mendalam. Setiap detik yang berlalu seakan memperpanjang penderitaan Siti. Siti berdiri di depan rumah itu dengan tatapan kosong. Matanya sudah tak lagi mampu meneteskan air mata. Tubuhnya terasa mati rasa, tapi hatinya terus berteriak dalam diam. Ia menyaksikan setiap batu bata, setiap jendela, setiap bagian dari rumah itu runtuh perlahan. Masing-masing bagian rumah itu seperti mewakili potongan dari hatinya yang hancur berkeping-keping. Itu adalah mimpi kita, Rahman. Mimpi yang kubangun dengan segala pengorbananku, pikir Siti sambil menatap reruntuhan yang semakin menumpuk di hadapannya. Ia teringat bagaimana setiap malam di Arab, ia memimpikan saat-saat ini, saat ia akhirnya bisa tinggal di rumah yang ia bangun dengan cinta dan kerja keras. Tapi kenyataan yang ia hadapi kini jauh dari mimpi indah itu. Semua harapan dan impian itu kini hancur bersamaan dengan rumah yang ia bangun. Setiap puing yang jatuh adalah lambang dari harapan yang pupus. Dan di antara reruntuhan itu, ada bagian dari Siti yang tak akan pernah pulih. Lina, yang sejak awal tak pernah mengerti betapa besar pengorbanan Siti, kini berteriak histeris, berusaha menghentikan penghancuran itu. "Berhenti! Ini rumahku juga," jeritnya, namun suaranya tenggelam dalam suara gemuruh mesin ekskavator. Lina, dengan wajah yang memucat, mencoba mendekati Siti, namun jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Siti hanya berdiri tegak, tak menoleh sedikit pun. Di mata Siti, Lina bukan siapa-siapa. Wanita yang berdiri di hadapannya hanyalah simbol dari segala penderitaan yang ia alami. Tanpa rasa takut atau ragu, Siti tak menghiraukan tangisan dan teriakan Lina. "Kamu tak pernah tahu apa yang sudah kulalui. Kamu tak akan pernah mengerti," batin Siti sambil mengepalkan tangannya. Bagi Siti, rumah ini adalah segala-galanya. Bukti dari cinta dan pengorbanan yang ia berikan untuk keluarga yang kini telah dikhianati. Lina, dengan segala kemewahan yang ia bawa, tak akan pernah bisa memahami kedalaman luka yang Siti rasakan. Di matanya, Lina hanyalah orang asing yang telah merebut segalanya darinya. Tidak ada tempat bagi Lina di rumah itu. Dan Siti akan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang akan menikmati hasil dari pengorbanannya. Rahman, yang berdiri di kejauhan, hanya bisa memandang tanpa daya. Suara ekskavator dan teriakan Lina menggema di telinganya. Namun ia tak mampu melakukan apapun. Rahman tahu bahwa apa yang terjadi adalah hasil dari kesalahannya sendiri. Di dalam hatinya, ada penyesalan yang mendalam. Namun ia juga sadar bahwa tidak ada kata maaf yang bisa memperbaiki apa yang telah hancur. Setiap kali ia mencoba melangkah mendekati Siti, kakinya seakan terpaku di tanah. Rahman tak mampu menatap mata istrinya yang penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. "Aku telah menghancurkan segalanya," gumamnya dalam hati. Rasa bersalah menghantam dirinya seperti ombak besar, menghempaskannya ke dasar lautan tanpa kesempatan untuk bangkit. Rahman menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Cinta Siti, kepercayaan yang dulu ia jaga, dan impian mereka untuk membangun masa depan bersama. Kini, semua itu telah menjadi debu, sama seperti rumah yang perlahan-lahan runtuh di hadapannya. Di tengah reruntuhan itu, Rahman merasa kecil dan tak berdaya, terperangkap dalam penyesalan yang tak termaafkan. Tangisan Siti, meski tak terdengar, bergema di setiap sudut desa. Penduduk desa yang berkumpul hanya bisa menonton dengan diam, merasa terjebak di antara rasa kasihan dan kekaguman terhadap keberanian Siti. Mereka tahu betapa besar pengorbanan Siti selama bertahun-tahun sebagai TKW. Mereka menyaksikan bagaimana ia berjuang keras, mengirimkan uang untuk membangun rumah impian itu. Tapi sekarang, mereka juga melihat bagaimana mimpi itu runtuh di depan mata mereka. Beberapa orang tak bisa menahan air mata, menyadari betapa kejamnya nasib yang harus Siti hadapi. Namun,
Tak ada yang berani mendekat, karena mereka tahu bahwa ini adalah momen di mana Siti harus berhadapan dengan luka terdalamnya sendirian. Setiap puing yang jatuh seakan-akan menjadi saksi bisu dari perjuangan seorang perempuan yang terluka oleh cinta dan pengkhianatan. Meski tampak tak ada lagi yang tersisa dari rumah itu, dalam hati Siti, ada kekuatan baru yang perlahan muncul. Sebuah tekad untuk bangkit dari keterpurukan dan menemukan kembali dirinya yang dulu. Saat puing terakhir dari rumah itu jatuh, Siti menunduk dan menghapus air matanya. Dengan napas yang berat, ia berjalan menjauh dari tempat yang dulu ia sebut sebagai rumah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa rumah itu tidak lagi penting. Rumah yang ia bangun dengan cinta dan pengorbanan selama bertahun-tahun kini hanyalah kenangan yang pahit. Namun, meski semuanya tampak hancur, ada sesuatu yang tidak bisa dihancurkan, keteguhan hati Siti. Aku akan membangun hidupku kembali, tapi kali ini, bukan untuk orang lain. Aku akan melakukannya untuk diriku sendiri, pikir Siti. Dengan setiap langkah yang ia ambil, rasa sakit yang ia rasakan perlahan berubah menjadi kekuatan. Ia menyadari bahwa cinta yang ia berikan selama ini tidaklah sia-sia. Karena dari cintanya, ia menemukan kekuatan untuk bangkit. Meski Rahman dan Lina telah menghancurkan mimpinya, mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan semangatnya. Siti kini adalah perempuan yang lebih kuat, lebih berani, dan siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Tanpa Rahman, tanpa Lina, tapi dengan tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Setelah rumah itu hancur menjadi puing-puing, Siti berjalan dengan langkah berat menjauh dari reruntuhan yang dulunya merupakan simbol harapannya. Tubuhnya terasa lelah, seolah setiap langkah yang ia ambil menambah beban di pundaknya. Matahari mulai tenggelam, langit berwarna jingga kemerahan, tapi di hati Siti hanya ada kegelapan. Selama 5 tahun, ia menggantungkan hidupnya pada mimpi untuk pulang dan berkumpul dengan keluarganya di rumah megah itu. Kini, rumahnya sudah tiada, keluarganya sudah tidak sama lagi, dan yang tersisa hanyalah kehancuran di dalam dirinya. Hatinya terasa kosong. Namun di balik kekosongan itu ada semburat kebangkitan yang belum ia sadari. Ia tahu bahwa ia tak lagi memiliki apapun yang tersisa di desa itu, tak ada alasan baginya untuk tetap tinggal. Sambil menatap sekali lagi ke arah puing-puing rumahnya, air matanya mengalir untuk terakhir kali di tempat itu. Selamat tinggal, bisiknya, bukan hanya kepada rumah itu, tapi juga kepada segala harapan dan impian yang pernah ia miliki tentang kehidupan lamanya. Kehidupan Siti kini telah berubah total, dan tanpa ragu, ia memutuskan untuk meninggalkan desa yang telah menjadi saksi segala penderitaannya. Di tengah perjalanan pulang ke rumah orang tuanya, Siti berhenti sejenak di sebuah tepi jalan yang sunyi, memandangi hamparan sawah yang luas. Di sana, ia mengingat kembali hari-hari di mana ia dan Rahman pernah berjalan berdua di sepanjang sawah ini, merencanakan masa depan mereka dengan penuh harapan. Bagaimana dulu Rahman menggenggam tangannya dan meyakinkannya bahwa mereka akan membangun rumah yang indah, membesarkan anak-anak dengan bahagia, dan menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh cinta. Kenangan itu sekarang terasa seperti mimpi yang tak pernah nyata. Air mata kembali membasahi wajahnya. Namun kali ini bukan karena rasa sakit semata, melainkan karena kelegaan bahwa ia telah berani mengambil langkah untuk mengakhiri segala derita. Saat itu juga, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memulai hidup baru, tidak lagi sebagai perempuan yang terluka, tapi sebagai perempuan yang kuat, yang mampu membangun kebahagiaannya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Siti akhirnya tiba di rumah orang tuanya, rumah kecil yang penuh dengan kenangan masa kecilnya. Kedua orang tuanya, yang sudah menua, menyambutnya dengan pelukan hangat, meski mereka tahu ada sesuatu yang berbeda dengan putri mereka. Siti terlihat lebih dewasa, lebih kuat, tapi juga ada kesedihan yang tak bisa mereka pahami. Di ruang tamu yang sederhana, Siti duduk dan menceritakan segalanya, tentang perjalanan hidupnya di Arab, bagaimana ia berjuang mati-matian untuk membangun rumah, dan bagaimana ia dikhianati oleh Rahman. Mendengar semua itu, ibunya menangis sambil menggenggam tangan Siti erat-erat. Sementara ayahnya hanya bisa menunduk dengan rasa sakit yang tak terucapkan. Mereka tahu betapa kerasnya perjuangan Siti,
Dan kini mereka hanya bisa merasa tak berdaya di hadapan penderitaan putri mereka. Nak, kau sudah melakukan yang terbaik. Tuhan melihat semua perjuanganmu, dan pasti akan ada kebaikan yang menantimu di masa depan, ujar ibunya dengan suara bergetar. Meskipun kata-kata itu tak serta-merta menghapus luka di hati Siti, tapi pelukan hangat orang tuanya memberikan ketenangan yang selama ini ia cari. Di hari-hari berikutnya, Siti mencoba membiasakan diri dengan kehidupan barunya. Ia memulai usaha kecil-kecilan di desa, membuka warung makanan yang mulai ramai dikunjungi tetangga. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, memasak dengan cinta dan ketekunan yang sama seperti ketika ia berjuang di luar negeri. Perlahan tapi pasti, ia mulai menemukan kebahagiaannya sendiri dalam kesederhanaan. Tidak ada lagi rumah megah, tidak ada lagi suami yang mendampinginya, tapi kali ini, Siti merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hidupnya kini tak lagi diatur oleh orang lain, ia bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Setiap kali ia melayani pelanggan di warungnya, ada senyuman tulus yang mulai muncul di wajahnya. Senyuman yang lahir dari rasa puas atas kerja kerasnya sendiri. Meski terkadang bayangan masa lalunya muncul kembali, mengingatkan akan luka yang masih belum sepenuhnya sembuh, Siti belajar untuk menerima semuanya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Kini ia menyadari bahwa kekuatannya tidak berasal dari rumah yang megah atau suami yang mendampingi, tapi dari dalam dirinya sendiri. Di saat Siti mulai bangkit, kabar tentang Rahman kembali terdengar. Desa mulai berbicara bahwa Rahman mengalami masalah finansial besar setelah rumah itu dihancurkan. Bisnis pertaniannya gagal, hutang menumpuk, dan lebih parah lagi, Lina, yang selama ini dianggap sebagai penyelamat, pergi meninggalkannya. Rahman jatuh miskin, sendirian, dan tak punya tempat untuk kembali. Ketika kabar itu sampai ke telinga Siti, ia hanya bisa menarik napas panjang. Ada bagian dari dirinya yang merasa lega, merasa bahwa inilah balasan dari segala perbuatan Rahman. Tapi di sisi lain, Siti tak merasa puas dengan penderitaan mantan suaminya. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukanlah melihat orang lain menderita, melainkan mampu berdiri tegak tanpa dipengaruhi oleh masa lalu. Aku sudah meninggalkan semua itu, pikir Siti. Tidak ada dendam yang tersisa di hatinya. Hanya ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di saat Rahman kehilangan segalanya, Siti justru menemukan dirinya yang sebenarnya. Seorang perempuan yang kuat, yang bisa menghadapi segala badai kehidupan dan tetap berdiri dengan penuh keberanian. Hari itu, Siti duduk di teras rumah kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya, menatap langit sore yang mulai berwarna keemasan. Angin sepa-sepa berhembus lembut, membawa aroma sawah dan bunga-bunga desa. Di hatinya ada perasaan campur aduk antara damai dan harapan. Kini ia telah memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang begitu menyakitkan. Di tengah kesederhanaan hidupnya, Siti menemukan kembali makna kebahagiaan. Bukan lagi dalam bentuk rumah megah atau janji-janji manis yang tak terwujud, melainkan dalam ketenangan batin yang selama ini ia cari. Tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan anak-anaknya muncul kembali. Mereka kini hidup bersama Rahman, pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Hatinya selalu bertanya, bagaimana perasaan mereka? Apakah mereka mengerti mengapa ibunya pergi? Apakah mereka masih merindukan kehadiranku? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, menghantam hatinya dengan gelombang rasa bersalah yang begitu dalam. Siti tahu, ia harus bertemu dengan anak-anaknya. Mereka adalah bagian dari hidupnya yang tak akan pernah hilang, meski dunia seakan berubah dan berganti. Pertemuan itu akhirnya tiba. Hari yang telah lama Siti tunggu namun sekaligus ia takuti. Setelah 5 tahun berpisah, Siti memutuskan untuk mengunjungi anak-anaknya yang kini tinggal di rumah Rahman. Dengan langkah penuh keraguan, ia tiba di depan rumah yang dulu ia bangun sendiri. Rumah yang kini hanya tersisa reruntuhannya. Rumah itu tampak seperti simbol dari kehidupannya yang hancur. Tapi di antara reruntuhan itu, ada harapan yang tersisa, anak-anaknya. Pintu rumah yang kini sederhana dibuka perlahan. Dan dari dalam keluarlah 2 anak kecil yang sudah tumbuh begitu besar.
Air mata Siti langsung jatuh saat melihat mereka. Mereka bukan lagi anak-anak kecil yang ia tinggalkan 5 tahun lalu. Mereka sudah tumbuh dewasa, tapi masih memiliki senyuman yang sama. Senyuman yang membuat hati Siti luluh setiap kali melihatnya. "Ibu!" teriak mereka serentak, dan tanpa berpikir panjang, mereka berlari memeluk Siti erat-erat. Tangis Siti pecah, tubuhnya bergetar dalam pelukan mereka. "Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu sudah pergi begitu lama," isaknya. Anak-anaknya hanya memeluknya semakin erat, seolah mereka tak ingin melepaskannya lagi. Dalam pelukan itu, Siti merasa semua rasa sakit dan kesedihan yang ia pendam selama ini menguap, digantikan oleh cinta yang tak tergantikan, cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Di mata anak-anaknya, Siti tetaplah ibu yang mereka rindukan, meski telah bertahun-tahun berlalu. Mereka tak pernah menyalahkannya atas kepergiannya. Bahkan, mereka mengerti bahwa kepergian Siti adalah demi masa depan mereka. Dalam setiap surat yang dikirim oleh Rahman selama ini, mereka diberitahu bahwa ibu mereka bekerja keras di luar negeri untuk membangun rumah dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Tapi yang mereka rindukan bukanlah rumah megah atau uang yang dikirimkan, melainkan pelukan hangat dan kehadiran seorang ibu yang selalu ada untuk mereka. Siti merasa hatinya teriris saat mendengar cerita anak-anaknya tentang hari-hari yang mereka lalui tanpa dirinya. Bagaimana mereka belajar untuk tumbuh dewasa tanpa sosok ibu di samping mereka. Bagaimana mereka menangis di malam hari merindukan kehadirannya. Rasa bersalah menyelimuti Siti. Tapi di saat yang sama, ia merasa lega karena akhirnya bisa bersama mereka lagi. "Ibu tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi," janji Siti sambil memeluk mereka. Baginya, saat itu adalah momen yang paling berharga dalam hidupnya. Meskipun segalanya telah berubah, cinta di antara mereka tetap utuh. Rahman, yang melihat pertemuan itu dari kejauhan, merasakan campuran perasaan yang tak dapat ia jelaskan. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya Siti bertemu lagi dengan anak-anak mereka. Namun, di sisi lain, ia merasa semakin kecil di hadapan Siti. Ia tahu bahwa ia tak pantas lagi untuk mendapatkan tempat di hati Siti setelah semua yang ia lakukan. Rahman menyaksikan bagaimana anak-anaknya berlari ke pelukan Siti, seolah kehadiran Siti menghapus segala duka yang mereka rasakan selama ini. Siti lebih dari sekadar ibu bagi mereka, pikir Rahman. Dia adalah pahlawan dalam hidup mereka. Dalam keheningan sore itu, Rahman hanya bisa berdiri di sana, merasakan penyesalan yang semakin menyesakkan dadanya. Ia ingin mendekati Siti, ingin meminta maaf sekali lagi. Namun ia tahu bahwa kata-kata sudah tidak lagi berarti apa-apa. Di matanya, Siti bukan hanya ibu yang luar biasa, tapi juga perempuan yang kuat, yang telah melalui banyak penderitaan dan tetap berdiri dengan kepala tegak. Rahman tahu bahwa ia telah kehilangan Siti untuk selamanya. Tapi setidaknya ia masih bisa melihat kebahagiaan anak-anak mereka dalam pelukan ibu mereka. Malam itu, Siti pulang dengan hati yang lebih ringan. Meski banyak hal yang telah berubah dalam hidupnya, satu hal yang tak akan pernah berubah adalah cinta yang ia miliki untuk anak-anaknya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Meninggalkan Rahman, menghancurkan rumah itu, dan memulai hidup baru adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh liku. Tapi di akhir semua itu, ia menemukan kembali makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki rumah yang megah atau kekayaan materi, melainkan tentang memiliki orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Kini, Siti memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru bersama anak-anaknya, tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Sambil menatap langit malam yang dipenuhi bintang, Siti tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Aku sudah melewati badai terburuk dalam hidupku, dan aku masih berdiri di sini," pikirnya. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Siti siap untuk menjalani masa depan yang lebih cerah, dengan keyakinan bahwa ia mampu menghadapi apapun yang akan datang. Waktu terus berjalan, namun luka di hati Siti tidak sepenuhnya sembuh. Setiap kali ia mengingat 5 tahun perjuangannya sebagai TKW, kenangan itu masih meninggalkan rasa pahit yang mendalam. Malam-malam di Arab,
ketika Siti duduk di kamar kecil yang dingin, membayangkan wajah anak-anaknya yang semakin jauh dari ingatan. Saat itu, ia selalu berharap, setiap tetes keringat yang ia keluarkan, setiap hari yang ia lalui dengan kesepian, akan terbayar lunas dengan kebahagiaan saat ia pulang. Namun, realitas yang ia hadapi saat pulang justru mematahkan hatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Setiap detail pengkhianatan Rahman terulang di benaknya, terutama ketika ia mengingat Lina berdiri di depan rumah yang ia bangun dengan penuh cinta. Tapi di balik semua luka itu, Siti belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa bukan rumah mewah atau kehidupan materi yang membuatnya bertahan, melainkan cinta tulus untuk anak-anaknya. Ia telah memilih untuk bangkit, meskipun rasa sakit itu terus menghantuinya. Siti sadar, dalam hidup, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai harapan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk melanjutkan hidup meskipun hancur berantakan. Saat Siti menatap masa depan, ia tahu jalannya masih panjang. Membangun hidup dari awal, tanpa Rahman, tanpa rumah impian yang pernah ia bayangkan, bukanlah hal yang mudah. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah kekuatan baru yang muncul dari luka-luka yang ia alami. Siti memutuskan untuk tetap tinggal di desa bersama anak-anaknya. Ia tidak lagi ingin meraih mimpi-mimpi besar yang dulu pernah ia kejar. Tapi kini fokusnya adalah memberikan kehidupan yang sederhana namun penuh cinta bagi anak-anaknya. Setiap pagi, ia menyambut mereka dengan senyum tulus, mengantar mereka ke sekolah dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa mereka tahu betapa berharganya mereka di mata Siti. Dalam setiap tawa dan canda mereka, Siti menemukan kebahagiaan yang dulu sempat hilang. Ia mungkin tidak memiliki rumah megah atau kekayaan, tapi ia memiliki cinta yang tak tergantikan. Itulah kekuatan terbesar yang dimiliki seorang ibu, kemampuan untuk bangkit dari kegelapan, hanya demi melihat senyum di wajah anak-anaknya. Aku tidak butuh lagi apapun, selama aku bisa melihat mereka bahagia, bisiknya dalam hati. Sobat Markitul, kisah Siti mengajarkan kita bahwa hidup seringkali tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Pengorbanan, cinta, dan kesetiaan yang kita berikan mungkin tidak selalu dihargai oleh orang yang kita percayai. Namun, di balik setiap luka, ada kekuatan yang bisa kita temukan dalam diri kita sendiri. Siti adalah bukti nyata bahwa meski dihancurkan oleh keadaan, ia mampu bangkit dan menemukan kebahagiaannya dalam hal yang paling sederhana, cinta untuk anak-anaknya. Kisah ini adalah pelajaran bahwa dalam hidup, kekayaan terbesar bukanlah materi, melainkan cinta dan hubungan yang tulus. Jangan lupa, Sobat Markitul, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta dan dukungan kalian terhadap kisah yang penuh inspirasi ini. Jika kalian tergerak oleh kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang tak kalah mengharukan dan penuh pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.